Sementara itu dalam program yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, Roy Suryo mengungkap adanya Jason script dalam situs Sirekap KPU yang menyebabkan kecurangan pemilu 2024. Sementara menurut Refli Harun, data Sirekap yang bermasalah ini akan memandu KPU dalam menetapkan hasil pemilu 2024. Fakta di depan mata Sirekapnya nggak beres. Error. Sirekapnya dan nggak harus beres. bertanggung jawab terhadap miliaran rupiah. Lalu KPU bilang bahwa Sirekap ini nggak digunakan kok untuk acuan yang kami gunakan ini C1. Ngapain juga dibuat Sirekap kalau nggak digunakan? Ya udah dari awal kalau gitu. Pertanyaannya, publik akan menanyakan gini, curangnya di mana dengan Sirekap itu? Karena ada algoritma, ada pemborosan misalnya. Ada Jason script yang ditemukan dalam Sirekap. Nah, itu apa? Ada backdoor yang ditemukan dalam Sirekap. Ada backdoor, ya, ada operatornya, maksudnya mengatakan itu. Ada input yang tiba-tiba bisa masuk mengubah. Ada tiba-tiba suara yang tadinya sekian, tiba-tiba bisa berubah, tiba-tiba. Baik, semakin malam, semakin menjelang penetapan dari hasil rekapitulasi pemilu 2024, tampaknya isu-isu atau concern ini juga masih ngakar dan kita tidak tahu apakah ini akan terjawab sudah. Tapi bisa kita bahas malam hari ini terkait dengan dinamika politik menjelang penetapan hasil KPU tersebut dalam Breaking News Indonews telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom juru bicara Timnas Anies Muhaimin Billy David Nero Tumilena, Wakil Komandan Hukum TKM Prabowo Gibran Fahri Bahmit, Wakil Direktur Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Vincentius Mendrova, dan di studio kami juga sudah bersama dengan pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu semuanya. Malam Mbak Pani, malam Mas semuanya. Selamat malam Mbak Pani. Para jubir juga apakah sudah bergabung via sambungan Zoom? Sudah cukup jelas? Oke, kami sudah bersama dengan Bang Billy. Bang Billy, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Fani, Bang Pangi. Ya Bang Billy. Oke, terima kasih di sela-sela waktu berbuka puasa dan juga beribadah di bulan Ramadan ini menyempatkan diri untuk sama-sama kita memantau bagaimana proses rekapitulasi atau hasil dari rekapitulasi pemilu 2024 malam hari ini. Saya ke Bang Billy ya. Bang Billy, kalau dari Pak Anies maupun juga Caimin atau Gus Muhaimin, seperti apa persiapan atau mungkin doa-doa, ada doa khusus gitu jelang penetapan atau hasil dari rekapitulasi malam hari ini? Mengingat sementara ini unggul di 2 provinsi ya? Koreksi saya kalau saya salah. Ya, betul, di Aceh dan Sumatera Barat. Baik, hari ini sebenarnya tidak ada agenda khusus, tidak ada pemantauan khusus terhadap apa yang proses yang sedang berjalan di KPU, dan Gus Imin dan Pak Anies juga dari siang tadi sempat bertemu, kemudian tadi sore sempat berburu takjil sama-sama ya di Pasar Ben Hill, lalu tadi menyempatkan juga berbuka bersama di kediaman Pak JK. Jadi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan kedua tokoh tersebut cair, santai suasananya, jadi tidak ada agenda ataupun kegiatan khusus untuk memantau pengumuman hasil KPU. Dan penegasannya tetap bahwa semua pernyataan sikap akan disampaikan ketika KPU sudah menyampaikan penetapan hasil akhirnya. Jadi kita sama-sama tunggu proses di KPU. Tadi kan sempat dijanjikan setelah berbuka puasa ya akan disampaikan. Jadi mungkin dalam beberapa jam ke depan kita akan mendengar pengumuman penetapan di KPU, dan nanti pasti akan diikuti dengan pernyataan sikap baik dari kami Paslon 01 ataupun Paslon 03. Dan juga tidak ada instruksi atas aksi atau pengerahan massa terhadap pengumuman penetapan hari ini, dan tidak ada himbauan khusus juga. Jadi mari kita sama-sama tunggu hasil akhirnya sampai nanti tuntas diumumkan oleh KPU hari ini. Oke, jadi baik Pak Anies maupun Gus Muhaimin tidak mengetahui atau mungkin tahu tapi tidak mengetahui terkait dengan elemen-elemen aksi atau elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi malam hari ini baik di KPU maupun juga di DPR. Iya kan, elemen masyarakat yang tergabung dalam beberapa aksi baik itu di KPU kemarin sampai dengan dini hari di Bundaran Patung Kuda ya, terus juga di DPR mungkin itu kan sudah tercampur baur ya, baik itu elemen masyarakat, koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, dan ketika mereka
bergabung dalam aksi di sana juga tidak mengatasnamakan lagi simpatisan, relawan atau pendukung 01. Dan tentu semua mengatasnamakan masyarakat Indonesia yang gelisah, yang khawatir, dan juga yang kecewa terhadap proses pemilu yang berjalan saat ini. Gitu Mbak Fani. Oke, kecewa terhadap proses pemilu 2024. Oke, saya ke Mas Pangi deh. Kalau dari analisa Anda, Mas Pangi, yang terlihat ya beberapa jam jelang penetapan hasil dari pemilu 2024 yang muncul saat ini ketika pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran sampai dengan saat ini unggul di 35 provinsi, kemudian juga pasangan Anies dan juga Muhaimin unggulnya di 2 provinsi, tetapi gelombang protes dari kemarin sampai dengan saat ini terlihat meningkat. Ini ada ketidakpuasan dan juga distrust kalau saya melihat informasi yang muncul ya dari teman-teman yang ada di lapangan. Tapi yang ingin saya dengar dari perspektif Mas Pangi, protes atau distrust ini muncul dari protes mereka selama pelaksanaan pemilu, prosesnya, atau untuk hasil yang nanti akan diumumkan KPU? Iya, tentu Mbak Pani, apa yang diprotes itu tentu dari proses awal sampai akhir ya, penyelenggaraan pemilu, bahkan sebelum penetapan calon presiden. Ada proses misalnya anggaran bansos yang disetting untuk dianggap kepentingan agenda salah satu calon presiden. Kemudian soal adanya calon presiden, wakil presiden yang tidak cukup umur dalam konteks itu, tidak memenuhi syarat, kemudian dirubah oleh konstitusi, menurunkan syarat umur. Itu kan proses dari awal sampai proses sampai sekarang gitu, termasuk soal rekapitulasi jenjang bertingkat, soal banyaknya manipulasi penggelembungan suara, kemudian banyaknya TPS yang bermasalah di PPK, kemudian inputer data, sirekap data, terus problem banyaknya perbedaan legislatif yang kecewa dengan hasilnya yang berubah-ubah, yang tidak ada. Jadi ini sebetulnya bentangan empirik yang udah complicated sebetulnya bisa jadi itu membuat mereka hari ini bisa 2 misi. Misi pertama adalah ingin menggagalkan pemilu ini tidak fair, tidak sakral lah. Atau yang kedua bisa saja mereka datang untuk bagaimana perbaikan ke depan supaya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, fenomena seperti ini harus ada perbaikan ke depan. Nah, kalau semangatnya kecurangan itu ada, iya ada. Apakah itu bisa merubah hasil pemilu? Belum tentu kan gitu. Karena selisihnya kan hampir nggak main-main, 87 juta dengan 30 juta kan besar banget gitu. Sedangkan di 2019 saja hanya beda 5% saja. Waktu itu ketika Pak Jokowi melawan Pak Prabowo? 5% selisihnya nggak jauh beda. Kalau ini kan dari misalnya Pak Anies 26 atau 24 sampai ke 84, 85 itu kan jauh sekali signifikan. Tapi kan persoalan bagi 01, 03 itu bukan soal angka-angka kan, bukan soal persen-persenan, bukan soal unggul-unggulan atau siapa yang dilantik, tetapi kan bagi mereka tidak base and kualitatif, tapi basis bagaimana harus ada gebrakan yang harus diselesaikan dan harus dituntaskan, dibuka ke publik bau-bau amis seperti ini supaya mengapung semua masalahnya, supaya bisa dituntaskan dan boleh jadi mereka adalah untuk memberikan rekomendasi apa yang terbaik gitu. Tapi kalau mungkin ada niat untuk impeachment kemudian mengubah hasil atau membatalkan pemilu, menurut saya terlalu jauh juga. Tapi bukan tidak mungkin dari mereka punya misi agenda seperti itu juga kan. Tetapi pertanyaan dari Mbak Fani, eskalasinya makin meningkat, aksi penolakan terhadap hasil pemilu termasuk rekapitulasi hari ini yang akan diumumkan malam ini pada pukul 9 atau pukul 10 malam, itu boleh jadi kan rentetan saja bentangan yang udah panjang tadi. Reaksi dari yang selama ini ada problem, ada masalah. Ya bayangkan aja Mbak Fani gimana nggak sakit hati misalnya ada suara caleg yang hilang gitu ya. Kemudian ada suara partai yang tidak lolos yang jadi lolos gitu. Ada yang nggak lolos sekarang di quick-count-nya lolos juga ada. Jadi fenomena sirekap yang grafiknya hilang, terus banyak juga jenjang bertingkat bermasalah, suara yang hilang, suara yang datang. Itu banyak masalah yang mereka datang menurut saya agendanya juga macam-macam gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka. Tidak, mereka datang untuk niat baik juga mungkin ya. Tidak boleh juga kita kemudian mencurigai mereka masa bayaran atau apa. Eskalasinya kenapa naik, ya itu boleh jadi mereka datang dengan nothing tulus, tidak dimobilisasi. Jadi kita melihat ada niat mereka untuk bagaimana, apalagi September atau November kita mau pilkada Mbak Fani. Ya tentu
peristiwa-peristiwa fenomena seperti ini kan harus dituntaskan. Iya. Terutama misalnya saya singgung tadi juga di sini juga soal DPT yang tidak valid di luar negeri. Kita bisa bayangkan di Malaysia itu kan DPT Sempat ada yang terbesar ya, hampir ada surat yang udah tercoblos. jutaan kan DPT di Malaysia itu, makanya mafianya banyak, bahkan penggelembungan suara dapil luar negeri ada di Malaysia itu kan. Itu ya ada 2.000 surat suara yang datang hanya 8 orang, misalnya. Itu kan juga jadi tantangan, challenge ke depan. Tapi Kemudian, kayaknya sih maksudnya suara atau gelombang protes ini kan tidak hanya dimulai hari ini atau ya 19 sampai dengan 20 Maret 2024. Dari sebelum bahkan pencoblosan 14 Februari ini sudah concern ini kan juga sudah disuarakan, tapi tampaknya tidak diindahkan, tanda kutip, kalau saya mau bilang tidak ya dicuekin gitu ya Mas Pangi. Tidak ada tindak lanjut kan, baik dari pemerintah, eksekutif, para eksekutor, terutama KPU dan juga pihak-pihak yang harusnya berwenang begitu untuk mengawasi dan juga menindak bila terjadi ada dugaan pelanggaran Bawaslu Panwaslu. Misalnya begini Mbak Fani, pidana aja nggak kelihatan ya. Banyak melakukan pelanggaran di PPK, penggelembungan suara, ada yang input tersendiri di PPK kan. Sampai sekarang nggak tahu ada yang dipidana atau memang nggak disampaikan. Tapi ada juga yang paling fatal hari ini yang mengejutkan, viral di media sosial itu kan, udah melakukan kecurangan harus mereka sendiri yang viralkan, bayangkan. Jadi kan ini betapa tidak fairnya, memalukan sekali kan, bahwa kok seorang pelanggar kan tidak menjadi rahasia umum, itu udah biasa. Petugas ada oknum-oknum tadi, termasuk mungkin komisioner yang punya kepentingan untuk merubah hasil untuk apa. Tapi kalau misalnya apa yang disampaikan bahwa mereka tahu bahwa mereka menjalankan fungsi sebagai disumpah sebagai pejabat negara, oleh negara, dibayar oleh negara, mereka kan sebenarnya akan menjaga, bekerja berdasarkan prosedural. Mereka tidak mau main-main gitu, apalagi main soal jual beli suara dan seterusnya. Tapi faktanya kalau itu terjadi, makanya itu jangan-jangan lambatnya rekapitulasi juga karena itu. Kan ada juga itu informasi yang saya pernah dengar ya, bisa jadi bisa enggak ya, saya pernah dengar. Ya harus di cross check nanti ya. Itu harus dipastikan lagi bahwa ada perintah dari pusat, ini caleg lolos ini enggak, ada partai ini harus dibantu. Akhirnya aktor-aktor di bawah terlibat lagi bagaimana mengamankan, merapikan dokumen, penyesuaian lagi, kemudian dibuat alasan, oh ini karena ada penolakan, ada tanda tangan yang belum ditandatangani, ada yang protes di pileknya, ada saksi yang nggak terima misalnya. Padahal sebenarnya mereka sedang merapikan dokumen supaya rapi semua, nanti kalau ada sengketa di MK aman gitu kan. Itu ada juga. Nah hal-hal yang seperti itu kalau ada kan sangat membahayakan demokrasi kita. Udah gitu tidak ada informasi yang transparan juga yang disampaikan. Iya, dan itu tidak pernah disampaikan, tidak pernah diselesaikan. Angin lalu saja seperti anjing mengonggong kapila berlalu. Nah satu hal misalnya, ini pemilu September. Harusnya kan akademisi kan udah mengumandangkan, tokoh pengamat seperti saya udah kumandangkan, ya baiknya November saja kan gitu. Kenapa September berbahaya? Karena presiden masih Pak Jokowi. Kendali penuh, kontrol ada sama beliau. Supaya tidak berulang proses abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi yang akan bertarung banyak keluarga beliau juga. Ada Bobi, ada istrinya Bobi, kan ada Bang Billy sampai senyum-senyum ya, itu. ada Gibran, ada Kaisang, ya kan. Ada istrinya Kaisang misalnya, Erina. Itu, ya ada asisten, ada ajudannya Erina, kan banyak sekali. Nah kalau presidennya negarawan Mbak, justru dia ngomong kan begini, ya udah saya minta pilkada November. Karena November saya tidak berkuasa lagi, supaya saya nggak disudutkan, nggak dituduh lagi. Politik dinasti atau tuduhan politik dinasti biar anak saya yang bertarung, tuduhan kemarin anak saya digendong, besok anak saya bertarung tanpa saya jadi presiden. Kan itu presiden yang kita inginkan. Tapi tidak akan pernah keluar. Dan saya nggak yakin. Justru ada operasi sekarang untuk pilkada dimajukan. Curiganya seperti itu jadinya ya. Karena tidak ada tindakan yang bisa mengenyahkan kecurigaan seperti itu. Bang Vincent Sius kayaknya sudah bergabung ya. Tampaknya sudah bergabung. Selamat malam Bang Vincent. Selamat malam Mbak, apa kabar? Baik, terima kasih Bang Vincent atas waktunya dalam Breaking News malam hari ini. Sama-sama sedang menunggu ya bagaimana hasil dari proses rekapitulasi pemilu 2024. Kalau tadi dari Bang Billy sendiri, ya hitungannya berarti cukup Bang Billy ya? Pasrahkan saat ini baik Pak Anies maupun juga Gus Muhaimin ya sama-sama menunggu. Apapun yang menjadi hasil, itu langkah selanjutnya tergantung dari hasil malam ini, begitu ya Bang Billy ya. Sementara kalau untuk Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud sendiri bagaimana melihat kalau dari hasil rekapitulasi saat ini, kemudian juga concern yang selama ini sering disuarakan terutama dari
elit-elit parpol yang tergabung dalam koalisi pengusung Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud yang cukup vokal terkait dengan dugaan kecurangan yang cukup terstruktur, sistematis dan juga masif selama pemilu 2024 berlangsung. Langkah apa kira-kira yang akan atau sudah mungkin disiapkan? Baik, jadi tentu kan malam ini kita akan menunggu berkaitan dengan hasil rekapitulasi nasional dan akan ditetapkan siapa yang akan memenangkan Pilpres di 2024 ini. Pada prinsipnya Ganjar Mahfud dan tim pemenangan nasional tentu menghargai proses yang sudah berjalan ini dan kita sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan kita tempuh sebagaimana hak konstitusional kita di dalam Undang-Undang Dasar, ya, dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa setelah dilakukan penetapan hasil Pilpres ini, maka kita memiliki hak dalam waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dan berkaitan dengan hal itu, dari TPN Ganjar Mahfud sudah mempersiapkan, sudah memfinalisasikan dan akan siap untuk didaftarkan nanti di Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang dekat ini. Oke, apa hak angket pun juga menjadi salah satu salah satu solusi atau alternatif gitu untuk menjadi menggali dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu 2024 ini untuk lebih dibuka benar atau tidaknya? Masih ya, berkaitan dengan hak angket, pada prinsipnya hak angket ini terus bergulir, ya. Yang setahu kami sampai saat ini bahwa dari pihak Ganjar Mahfud, ya, berkaitan dengan hak angket ini terus bergulir, sedang disiapkan naskah akademik. Bagaimanapun dalam mengajukan di DPR, tentu kan memang itu kan gawenannya teman-teman anggota DPR RI, ya. Dan meskipun dengan demikian tentu itu atas juga arahan atau instruksi dari partai politik, ya. Dan dalam mengajukan hak angket ini tentu ini harus berdasarkan pada landasan yang kuat. Oleh karena itu dibutuhkan naskah akademik untuk menggulirkan hak angket di DPR. Dan setahu kami ini sedang disiapkan dan dalam waktu dekat akan bergulir. Dari sektor manapun usaha atau langkah hukum tersebut akan ditempuh seperti itu, ya Bang Vincent. Ini termasuk seperti apa yang sudah disampaikan oleh Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Profesor Mahfud MD. Tadi ya Bang Vincent, saat menghadiri buka bersama dengan relawan di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud sendiri juga mengatakan telah menyiapkan berkas-berkas untuk menggugat penetapan hasil pemilu oleh KPU nanti ke Mahkamah Konstitusi. Iya sama Mahfud, tenang aja. Ya. Tadi buka bersama dan ketemu dengan kawan-kawan relawan, ya, berbincang kangen-kangenan sambil ya yang merayakan, yang menjalankan puasa kita bisa buka bersama. Ya, cerita yang menyenangkan lah dari banyak daerah. Ada arahan mungkin buat relawan? Ini kan mau pengumuman. Relawan semua tetap kita jaga silaturahmi, jaga semangat, sampaikan data, fakta, bukti, kebenaran-kebenaran terkait dengan pemilu, dan tentu bantu masyarakat. Itu yang paling penting. Ya. Kalau ini jelang pengumuman gimana Mas Ganjar sama Pak Mahfud? Kita udah siap, kita udah nyiapin banyak hal, ya. Tim hukum kita juga sudah siap, maka kita akan ikuti proses. Insya Allah semua teman-teman sudah menyiapkan dengan baik. Tinggal nanti timingnya kapan, waktunya kapan, respon-respon itu akan kita berikan. Pak, terkait tadi MK nanti pokok gugatannya apa sih Pak yang akan dituntut ke MK? Besok, ya. Mas, nanti berarti momen akan mantau di mana Mas Ganjar? Kenapa? Akan mantau di mana? Ya, kita mau terawih dulu. Tapi akan mantau di TV ada. Akan konvers nggak Mas nanti setelah KPU mengeluarkan hasil rekapitulasi, akan konvers atau besok kira-kira? Besok, insya Allah besok. Di mana besok? Besok di sini ya, jam 11.30. Berapa? 11.30. Ya.
Pak Mahfud, ini terkait dengan tadi soal saksi-saksi. Tadi sebelumnya Pak Todung juga sudah sempat bilang bahwa saksi sudah disiapkan, tapi ada kekecewaan karena ada saksi yang takut. Nah, biasanya kan Pak Mahfud nih berani bicara. Yang takut tuh kenapa nih Pak Mahfud? Nggak tahu, tanya ke Pak Mulya aja. Itu teknis ya. Besok kan dikemukakan di sidang, itu bukan di sini. Oke, tapi kalau saksi-saksi berarti aman ya? Maksudnya sudah siap semua untuk dibawa ke MK nanti? Ya, informasinya siap sih. Kan yang nangan itu Pak Todung dan kawan-kawan. Berarti Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga akan ikut ke MK untuk melaporkan langsung? Insya Allah ikut. Ya, sesuai jadwalnya MK. Kita ikut aja. Yang tahu prosedurnya kan Pak Mahfud paling tidak punya pengalaman di sana. Oke ya, makasih. Cukup ya. Satu lagi. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kalau dari Mas sendiri pendapatnya seperti apa sih terkait rekapitulasi hari ini? Kita tunggu hasilnya dari KPU. Mas, jadi Pak Said Abdullah dari PDI Perjuangan itu bilang bahwa rela dan ikhlas kalau tidak dilantik karena suaranya lebih rendah daripada Mas Ganjar. Tanggapannya gimana? Kita tunggu aja. Oh, kita sudah siap dari awal, kan semua calon siap dari awal semuanya. Ini proses yang biasa saja. Yang tidak biasa adalah cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang kita mesti buktikan kondisinya itu. Semua ada awalnya, semua ada akhirnya. Maka kita akan sudah mengawali dan kita akan mengakhiri dari timing dan waktu-waktu yang sudah diberikan oleh undang-undang. Itu aja yang mau kita lakukan. Ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih, Mas. Oke, saya harus konfirmasi ke Bang Vincensio terkait tadi pernyataan Pak Ganjar Pranowo. Berkas-berkas disiapkan, kemudian juga langkah-langkah, dan ya kalau saya bisa bilang berarti alat-alat bukti ini sudah disiapkan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Wow, berarti sudah resmi banyak bukti-bukti yang dikumpulkan terkait dengan kecurangan dugaan pemilu 2024? Ya betul ya, jadi kalau berkaitan dengan bukti-bukti, kami sudah menyiapkan bukti-bukti baik yang sifatnya bukti dokumen, saksi fakta maupun saksi ahli. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Todung pada saat diwawancara bahwa pada hakikatnya saksi-saksi fakta yang mengalami, melihat, mendengar di lapangan ini banyak yang menyampaikan informasi kepada kami, banyak kesaksian mereka yang mereka informasikan kepada kami. Namun ada memang saksi-saksi juga yang khawatir dan takut berkaitan dengan kesaksian kalau itu nanti disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun dengan demikian, kami sudah menyiapkan saksi-saksi yang tersebar dari berbagai daerah, begitu juga dengan dokumen yang tersebar dari berbagai daerah. Dan ini akan nanti kita siapkan untuk kita ajukan dan kita buktikan dalam persidangan. Hakikatnya dari Ganjar Mahfud sudah siap dan sudah hampir final untuk mendaftarkan dan mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Itu kira-kira, Mbak. Baik. Sebelum saya juga konfirmasi ke Bang Billy, saya akan sapa terlebih dahulu Mas Fahri Bamit yang sudah bergabung bersama kami dari TKN atau lebih tepatnya Wakil Komandan Hukum TKN Prabowo Gibran yang sudah tersambung akhirnya via sambungan Zoom malam hari ini. Mas Fahri, selamat malam. Tampaknya tadi habis buka bersama ya? Iya, selamat malam Mbak. Baik, tadi buka bersama di Kertanegara, kediaman Pak Prabowo Subianto, Mas Fahri? Oh tidak, saya sama agenda saya dengan Prof. Yusril. Oke, saya harus konfirmasi apakah ada agenda persiapan terkait dengan malam hari ini jelang penetapan atau ya pengumuman resmi hasil rekapitulasi pemilu 2024? Persiapan itu pada dasarnya sudah dari kemarin ya, bukan hari ini gitu. Jadi kita sudah betul-betul sudah settle dengan agenda-agenda mengikuti setiap perkembangan dan dinamika yang terjadi di KPU saat ini. Secara khusus sebenarnya kami tim hukum juga sudah melakukan pertemuan secara internal untuk membahas kemungkinan-kemungkinan apa materi yang akan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Kami mencoba untuk memitigasi, berdiskusi, karena pada dasarnya secara formil kita masih belum menemukan atau belum dapatlah katakanlah seperti itu. Ya memang wajar karena permohonan belum pernah diajukan. Karena permohonan itu diajukan saat 3 kali 24 jam, ya 3 kali 24 jam itu terhitung sejak KPU mengumumkan hasil malam ini gitu ya. Jadi kalau hari ini KPU secara resmi telah menetapkan suara sah nasional dan menetapkan pemenang ya atau terpilihnya presiden dan wakil presiden, maka dari saat itulah pasangan calon yang
barangkali tidak memperoleh kemenangan itu akan mempersoalkan atau mensengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau diajukan secara formil ke MK, kami tentunya secara hukum berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi akan terdampak dengan permohonan itu. Jadi posisi kita nantinya sebagai pihak terkait. Jadi pada saatnya nanti misalnya besok atau lusa timnya 01 atau 03 mendaftarkan permohonan ke MK, maka segera juga pada saat itu kami akan mengajukan permohonan kepada Hakim Konstitusi atau MK untuk didaftarkan sebagai pihak terkait untuk membela kepentingan hukum atau kepentingan konstitusional daripada pemohon termohon pihak terkait pasangan 02 tentunya. Itu acaranya seperti itu, prosedurnya seperti itu. Jadi cukup yakin dengan hasil rekapitulasi saat ini, terutama ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran unggul di 35 provinsi ya, Mas Fahri. Makanya berbagai macam mitigasi juga sudah disiapkan. Sangat konform karena memang sejak awal kita sudah konsisten dengan data seperti itu dan memang seperti ini hasilnya. Jadi dengan demikian tentunya kita akan bagaimana mengargumentasikan bahwa semua tahapan dan prosedur itu sudah berjalan secara konstitusional dan memang secara prosedural. Nah, jadi kepentingan hukum kita nanti di MK itu adalah bagaimana mempertahankan produk yang telah ditetapkan oleh oleh KPU itu. Tentunya seperti itu dengan argumentasi-argumentasi yang akan kita ajukan atau kita sampaikan nantinya dalam persidangan-persidangan MK. Jadi pada dasarnya kami sudah siap dengan semua materi itu, baik dari aspek teknis maupun dari aspek substansial maupun konsep bagaimana beracara dan bagaimana membantah dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak nantinya di MK. Seperti itu. Oke. Mas Fahri, sedikit saya harus konfirmasi. Ini ada informasi teman-teman relawan dari Prabowo Gibran berkumpul di Istora Senayan malam hari ini. Apakah Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran akan ikut bersama atau bergabung bersama teman-teman? Saya belum dapat spill ya, belum dapat informasi karena tim kami kan cukup besar. Kita memang khusus untuk tim hukum gitu. Jadi berkaitan dengan selebrasi ataupun yang lain-lain itu penggalangan, saya kira itu urusan organisasinya sangat besar kan. Jadi saya kira kita tidak mencampuri soal-soal seperti itu. Kita fokus di masalah hukum tentunya. Oke, baik. Mas Fahri, Bang Billy, Bang Vincent dan juga Mas Pagi, kita tahan dulu. Kita kembali masih bersama dengan narsum dalam Breaking News Indonesia malam hari ini. Masih ada Mas Pangi Syarwi Caniago di studio. Kemudian juga para jubir, baik dari jubir 01 Bang Billy, jubir 02 Mas Fahri Bamid dan juga jubir dari 03 Bang Vincentius. Saya kembali ke Bang Billy. Bang Billy, kalau misalnya tadi dari Bang Vincent sudah menyiapkan apa-apa saja untuk nanti bertarung di Mahkamah Konstitusi. Di lain pihak, 02 atau dari TKM Prabowo Gibran sudah menyiapkan mitigasi yang juga disiapkan untuk bertarung di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dengan 01 sendiri? Terutama mengingat hak angket kan sampai dengan saat ini masih didukung oleh Nasdem dan juga PKS. Tapi itu di DPR atau di ranah DPR. Bagaimana untuk Mahkamah Konstitusi? Baik. Kedua ruang ini, baik ruang yang ada nanti di MK ataupun ruang legislasi di pengguliran hak angket di DPR, saya rasa sebuah langkah konstitusional yang patut ditempuh, terutama untuk kami ya, untuk di paslon 01. Untuk MK sendiri tentu dengan waktu 3 hari setelah penetapan hari ini, tim hukum nasional dengan waktu yang sekian panjang cukup dari 14 Februari sampai hari ini mengumpulkan bukti, karena kita bukan lagi berbicara tentang dugaan, karena yang ada yang akan disampaikan adalah data teknokratis, data yang empiris berupa temuan, bukti, kemudian juga keterangan saksi, dan itu semua akan disampaikan dengan data yang cukup komprehensif oleh tim hukum nasional. Poin-poinnya apa saja tentu detailnya akan disampaikan oleh tim hukum kami, cuma kita melihat bahwa pembuktian kecurangan ini juga ada beberapa hal yang mungkin menjadi highlight ya, misalkan penetapan putusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang yang membuka jalan Cawapres 02 bisa maju. Terus kemudian dugaan tentang pengerahan bansos yang mempengaruhi preferensi pemilih, kemudian politisasi uang dan juga mungkin survei yang jadi alat pembangunan opini publik atau juga mobilisasi aparat atau aparat pemerintah dalam hal ini. Dan tentu selain itu juga nanti akan ada saksi-saksi yang akan dihadirkan yang cukup paham dinamika di lapangan, dan terutama juga saksi-saksi yang bukan hanya dari elit tapi juga masyarakat langsung yang turun ketika hari pencoblosan dan setelah itu di masa penghitungan. Dan tentu tujuan gugatannya tentu saya rasa 01 dan 03 akan seragam, bahwa kita sama-sama ingin menegakkan demokrasi, dalam hal ini manajemen kepemiluan secara bersih dan adil,
Dan tentu tuntutan ataupun persengketaan pemilu yang akan disampaikan nanti berdasarkan itu tadi, pembuktian kecurangan, terus kemudian juga saksi-saksi yang tepat yang akan dihadirkan. Okay. Dan saya rasa kita cukup optimis, meskipun waktunya diberikan 3 kali 24 jam, tapi dengan intensitas yang sudah dikerjakan oleh tim hukum nasional, saya rasa sudah cukup untuk membuktikan, untuk menyampaikan, dan juga membawa hasil-hasil yang sudah mereka rumuskan ke MK besok. Oke, ya sistem kebut semalam sih. Tapi kalau dari Bang Billy sendiri dengan Mahkamah Konstitusi, bagaimana komponen yang ada, dan kebetulan salah satu hakim yang notabene memicu adanya polemik proses pemilu 2024 juga masih ada di sana, mantan Ketua MK Anwar Usman. Cukup optimiskah dengan bagaimana proses ini akan berlangsung jujur dan adil sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku? Kami cukup optimis, dan kita melihat memang MK perlu mengembalikan marwahnya, perlu mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Tentu itu sangat dipengaruhi dengan kinerja hakim-hakim yang ada di dalam. Dan ketika kita melihat peta yang ada di MK saat ini, kita mempercayai bahwa hakim-hakim yang ada di MK saat ini merupakan orang-orang yang berkredibilitas, orang-orang yang memiliki knowledge, memiliki pengalaman yang panjang dalam permasalahan yang serupa ataupun permasalahan yang terkait dengan persengketaan kontestasi politik, baik itu pilkada ataupun pilpres. Dan tentu ketika kita mempercayai ini, kita percaya bahwa berjenjang. Ketika laporan-laporan yang selama pemilu berjalan, kita harapkan Bawaslu memegang peranan yang penting dalam penyelesaian hal tersebut, tapi kita merasa tidak ada penyelesaian yang cukup komprehensif. Maka tentu kita perlu mengembalikan ini secara konstitusional di pimpinan yang tertinggi di MK. Dan kita merasa dengan kepercayaan terhadap MK, dan kemudian MK juga punya kembali ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK, saya rasa apa yang akan diputuskan, apa yang akan dibahas merupakan pembahasan yang cukup komprehensif dari baik itu 01, 03 dan ataupun nanti keputusan yang akan diambil di sidang MK di persengketaan pemilu tersebut. Oke, saya ingin geser sedikit terhadap isu yang juga lagi dibicarakan banyak orang malam hari ini, terutama untuk malam hari ini. Dan ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana hasil dari penetapan rekapitulasi pemilu 2024. Saya harus pastikan dulu ke Mas Fahri Bahmit, apakah ini juga sudah menjadi pembicaraan di internal TKN Prabowo Gibran. Mas Gibran Rakabuming Raka mengatakan, nanti jika kabinet atau ya struktur pemerintahan di bawah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, apabila betul terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden untuk 2024, akan mengajak Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD, Pak Anies Baswedan, dan juga Gus Muhaimin Iskandar untuk masuk dalam kabinet beliau? Iya, secara politik itu kan kalau kita kembali kepada tradisi konsep pemerintahan presidensial ala Indonesia ini kan itu hal yang bukan hal mustahil ya, bahwa misalnya seorang kepala negara terpilih dan kapasitas dan kedudukannya sebagai head of state mencoba untuk merangkul ya, berkolaborasi dengan apalagi namanya tokoh-tokoh nasional yang lain, walaupun mungkin secara politik kemarin itu ada secara diametral berhadapan-hadapan, itu hal yang biasa saja sebenarnya dalam praktek kita sebagai bangsa ini ya, sebagai sebuah bangsa ini. Saya kira itu hal yang biasa saja, hal yang lumrah saja sebenarnya. Bahkan kita mendorong kalau memang seperti itu menjadi satu sesuatu yang bukan hal mustahil tentunya. Saya kira itu hal yang positif saja kalau bicara tentang bagaimana membangun bangsa ini. Republik ini terlalu besar, jadi memang membutuhkan konsep kerjasama, konsep gotong royong dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu bukan hal yang tidak mustahil, tapi itu hal yang boleh-boleh saja terjadi. Saya pikir seperti itu. Baik, kalau Bang Vincent sendiri, apakah juga sudah ada omongan dari TPN Ganjar Mahfud, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, sikapnya seperti apa jika mendapat tawaran seperti itu? Boleh di-unmute Bang Vincent, gawainya. Maaf ya. Jadi sejauh ini yang kami ketahui bahwa Ganjar Mahfud fokus pada proses-proses yang akan kita tempuh setelah nanti penetapan yang dilakukan oleh KPU pada malam hari ini. Untuk berkaitan dengan
tawaran-tawaran dari pihak yang akan menang, tentu itu nanti menjadi keputusan atau pilihan dari Pak Ganjar Mahfud, dan tentu akan didiskusikan, dipertimbangkan dengan partai pendukung ya, karena bagaimanapun Ganjar Mahfud tidak berdiri sendiri dalam paslon ini, ada partai yang mendukung beliau-beliau ini. Tapi hakikatnya bahwa apakah nanti ini menjadi bagian dari koalisi atau menjadi oposisi, saya pikir ini kedua-duanya adalah pilihan yang baik untuk bangsa ini. Baik itu dalam komposisi sebagai oposisi atau kalau kita tidak mengenal dalam presidensial kita mengenalnya ini bukan bagian dari pemerintahan yang sekarang. Saya pikir ini juga baik untuk bangsa ini, dan sudah tegas disampaikan oleh Pak Ganjar di dalam satu forum juga bahwa sekalipun ditawarkan untuk menjadi bagian dari kabinet nanti yang menang, ya kalau nanti kemudian Ganjar Mahfud tidak memenangkan Pilpres ini, maka untuk menghargai yang menang, maka Pak Ganjar sudah komit dan konsisten untuk berada di luar pemerintahan. Dan saya pikir ini baik untuk bangsa ini supaya check and balances terhadap pemerintahan ini juga bisa lebih baik ke depan ya, untuk berbangsa dan bernegara kita. Jadi secara personal Pak Ganjar sudah menegaskan itu, namun tentu politik ini sangat dinamis ya, dan kita akan lihat ke depan seperti apa yang akan diputuskan. Tapi pada prinsipnya apakah itu nanti oposisi ataupun koalisi, itu adalah pilihan kedua-duanya yang terbaik untuk bangsa ini. Oke. Terakhir mungkin dari kalau Pak Anies dan juga Gus Muhaimin sebelum nanti saya ke Mas Pangi. Saya rasa masih panjang ya pembahasan untuk ke arah situ. Saya rasa sekarang kita fokus terhadap menunggu hasil penetapan KPU, dan kami juga barusan mendengar update dari brief dari internal Timnas Amin bahwa 30 menit setelah KPU akan ada pernyataan sikap langsung dari Pak Anies dan Gus Imin, tidak menunggu besok tapi langsung di malam ini. Dan saya rasa dari apa yang disampaikan beliau berdua nanti malam bisa menjawab semuanya, termasuk arah koalisi ataupun nanti langkah lanjutan yang akan diambil. Oke, baik. Mas Pangi terakhir mungkin juga sekaligus sebagai closing statement melihat seperti apa detik-detik menjelang penetapan hasil pemilu. Ya 38 provinsi sudah sudah dikumpulkan, tapi kalau melihat pasangan nomor urut 2 unggul di 35 provinsi, apakah ini sudah bisa menjawab seperti apa hasil dari penetapan pemilu nanti malam? Apa ini ya, sudah sebenarnya ini kan hari yang sakral ya, Mbak Fani. Yang kedua, saya melihat tidak akan ada kejutan, tidak ada daya kejutnya, ya gitu-gitu aja. Termasuk MK ini kita akan berharap akan ada kejutan. Bisa iya, bisa tidak kalau MK-nya. Tapi hak angket bisa iya, bisa ada kejutan. Jadi artinya kalau saya statement bahwa MK tidak akan mengubah hasil, tidak akan bisa apa-apa juga nanti takutnya kita disalahkan. Even hak angket misalnya digolkan? Ya, apapun hasil pemilu nanti kalau hak angket ini kan sebenarnya sangat penting ya, karena untuk membuka transparansi saja, untuk mengapungkan semua masalah supaya zoom out-nya bau-bau amis selama ini itu bisa kita lihat, kita saksikan. Mulai dari tadi ya, misalnya kalau angket itu Mbak Fani kan dia biasanya saksinya lebih banyak. Kalau MK kan saksi ahli aja biasanya 2-3 orang, terbatas. Saksi pun enggak karena berpacu dalam waktu kan. Nah, kalau angket kan bisa saksinya bisa 34 sampai 50 orang kan. Nah, kalau itu di lab kan tiap hari itu udah lebih daripada labnya Kopi Senida itu. Nah, itu sangat menarik untuk melihat misalnya ahli IT, Sirekapnya dipanggil ya kan. Terus Menteri Dalam Negeri dipanggil, soal aparat desa kan, soal PLT, isu keuangan fiskal 496 triliun dipanggil Sri Mulyaninya, bansos kan, terus Bawaslu dipanggil ya kan, KPU-nya dipanggil, kemudian ada PPK yang melakukan kesalahan atau Sirekapnya.
banyak hal, pakar hukum tata negara juga bisa dipanggil, dan aparat-aparat yang diduga terlibat selama ini juga bisa dipanggil, yang katanya punya akses kepada Sirekap gitu kan. Itu untuk membuktikan saja, untuk membersihkan iya atau betul, karena di hak angket tentu ada verifikasi, konfirmasi, dan validasi. Tapi intinya yang saya ingin tangkap bahwa ada kecurangan iya. Terus di September besok pilkada kita akan curang lagi atau tidak? Karena pola kecurangan itu berulang dan kita tahu ilmunya gitu. Ilmu rekap jenjang bertingkat itu ilmu kecurangan. Tapi mitigasinya kok selama ini tidak dilakukan atau sudah dilakukan tapi mitigasinya nggak akan pernah dilakukan karena itu peluang untuk melakukan kecurangan. Jadi kalau Mbak Fani bisa bayangkan ya, kalau Sirekap itu misalnya nggak ada, itu kan sebenarnya bagus karena C1 Plano untuk mengontrol data ya, inputan datanya. Kalau artificial intelligence-nya gagal membaca data kan, minimal C1 Plano atau yang lain tuh ada di dokumen itu, bisa divalidasi kan. Terus mitigasinya gimana sih, kenapa ini terus berulang? Kalau misalnya saya berharap misalnya, kenapa rekapitulasi kita nggak perlu berjenjang bertingkat? Misalnya di TPS saja langsung. Di TPS berapa, ada kotak suaranya di situ. C1 Planonya ada. Coba Mbak Fani pikirkan, kenapa harus ada kecamatan, PPK, kabupaten kota, itu yang saya itu nambah anggaran lagi ya Mas? Karena ada penitia anggarannya lagi, setiap tingkatan kan ada anggaran lagi. Ya karena nyaman dengan itu. Karena kalau nggak ada itu nggak ada penggelembungan Mbak Fani. Oke. Udah itu aja jawabannya, nggak susah itu jawabannya. Jadi memang kita kayak keledai. Keledai itu kan masuk dalam lubang 2 kali. Dan dia menikmati lubang 2 kali itu. Oke. Dan pemilunya nanti, percaya sama saya, 2024 persoalan ini lagi. 2029 maksudnya? Iya 2029 maksud saya. Terus masalahnya kayak keledai ini lagi nih. 3 kali masuk lubang? Masuk lubang lagi ke 3 kali. Ya, masalah. Mulai dari netik Sirekap juga masalah juga. Kemudian apa namanya DPT luar negeri nggak valid. Ada TKW, ada imigran udah 3 kali bolak-balik pindah negara masih ada terdaftar di DPT Malaysia. Misalnya. Ada kertas suaranya 2.000 yang datang 8 orang kan. Karena tidak validnya DPT-nya. KBRI nggak mau. Karena kerja capek kan, untuk memvalidasi itu kan. Akhirnya pakai data yang expire kan, sehingga DPT-nya tidak valid. Itu juga akan terulang lagi di 2029. Baik. Nah, terus soal IT yang lemah, yang nggak siap tanding. Padahal IT itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya manipulasi, supaya ada transparansi. Tapi yakin sama saya, IT ini akan masalah lagi di pemilu 2029. Oleh karena itu saya meyakini Indonesia itu keledai. Elitnya, pejabatnya, dan pembuat undang-undangnya. Dia tidak akan mau berubah. Yang ganti hanya komisioner saja. Komisioner Bawaslu-nya ganti, komisioner KPU-nya ganti. Tapi pattern dari modusnya hampir sama. Dan orang PPK itu paham cara modus kecurangan. Dia ngerti. Potensi kecurangan ini kalau kita ikhlas jujur hari ini, orang ngerti, saya ngerti juga cara curang itu saya paham. Ngerti ilmunya kok kita. Tapi kenapa tidak ada nggak bisa kemudian diantisipasi, mitigasi, semua potensi itu ditutup celahnya. Iya, itu dia. Di situ yang saya katakan, mohon maaf, brutal gitu. Nah itu saya nggak mau mengatakan brengsek ya, itu masih brutal, masih bahasanya bagus. Dan persoalan-persoalan kita hari ini di MK pun nanti juga begitu, saksinya dibatasi, habis oleh waktu, kemudian nanti TSM-nya nggak akan terbukti. Padahal memang masih ada harapan, walaupun kemarin kan nggak ada harapan karena ada pamannya di sana kan gitu. Sekarang katanya ada harapan. Tapi saya melihat ya tekanannya kalau di DPR kan lebih kreatif ya, lebih dinamis ya. Bisa dibayangkan, nah itu kekuatannya luar biasa. Jadi lebih efektif kalau hak angket digulirkan ya? Keduanya sebenarnya efektif karena itu konstitusional. Tapi kalau ingin menelanjangi, membuka aib semua pemilu kita, atau mengundang semua saksi-saksi ahli itu, kemudian di-live-kan di TV, supaya tahu bahwa ini bukan soal presentasi misalnya. Ini bukan soal pemenang misalnya. Ini bukan soal mengganti pemenang pemilu, atau membatalkan pemilu, atau ingin pemilu putaran kedua, bukan. Tapi ingin mengungkap semua, mengapungkan masalah demokrasi, sistem pemilu kita yang tidak settle. Dan itu yang saya katakan, sistem masalah pemilu kita yang kayak kain sarung itu,
mutar-mutar begitu aja terus. Dari pemilu ke pemilu, nggak akan berubah. Saya yakin itu nggak akan berubah. Misalnya saya tantang sekarang, berani nggak rekapitulasi itu tidak berjenjang, dihentikan? Nggak bakal mau. Nggak bakal, Coba sekarang rekapitulasi di KTPS saja. Ada kok kotak suaranya, ada saksinya. Ya kan? Dibuat IT yang canggih sedikit, ya kan? Bisa, ada C1 tapi tidak plano dilakukan. diupload di situ. Gimana mau curang, Mbak? C1 plano alat kontrol ada. Kalau ada meleset dari TPS itu C1 plano beda dengan input TPS itu, kan bisa digugat. Tapi nggak bakal ada. Nah itu yang saya katakan. Tapi harapan saya itu kan pesimis saya. Jangan ada perubahan dengan adanya MK besok, kemudian dengan hak angket. Mana tahu ada rekomendasi untuk perbaikan pemilu kita. Amin, itu yang kita kalau harapkan. kita ingin pilkada besok saja, September saja itu November pilkada, masalah ini juga akan terulang gitu. Jadi nggak mau memperbaiki, padahal sebenarnya hak angket itu bagus untuk perbaikan rekomendasi agar pemilu kita berkualitas, berkelas, dan indeks demokrasi kita kian membaik. Itu sebenarnya intinya. Itu harapannya. Baik, semoga harapan-harapan tersebut ya bisa didengarkan dan juga diimplementasikan oleh para pengambil kebijakan. Baik, Mas Pangi Syarwi Caniago, Bang Vincentius Mendrova, Bang Billy, dan juga Mas Fahri Bami, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Selamat melanjutkan kembali kegiatan atau aktivitasnya, terutama jelang malam di bulan Ramadan ini. Terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam. Mas Pangi, terima kasih.